Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membaca buku ayat-ayat tauhid. Dan insyaallah kita akan membaca beberapa firman Allah yang menegaskan tentang haramnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yang kita baca adalah surat Al-A'raf ayat 197. Berikutnya kita akan membaca surat Yunus dan beberapa ayat di lanjutannya. Ada banyak sekali ayat yang dikutip oleh penulis ya. Kita akan baca 3 ayat kemudian kita berikan beberapa catatan. Nah, dan insyaallah di kesempatan kali ini yang akan membaca adalah Bapak Roni. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Quran Surat Yunus ayat 106. Berikutnya, Lahu da'watul haq, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 14. Selanjutnya, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Nah, Surat Yunus, Ar-Ra'd, dan An-Nahl. 3 surat yang disebutkan oleh penulis membicarakan tentang orang yang berdoa kepada selain Allah. Di surat Yunus ayat 106, Allah menegaskan, wala tad'u min dunillah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, yang tidak bisa memberikan manfaat maupun tidak bisa memberikan madarat. Dia tidak bisa ngasih rizki dan juga tidak bisa menyebabkan kalian jadi kualat. Itu yang dimaksud la yanfa'uka wa la yadurruk. Enggak bisa ngasih rizki, tidak bisa membuat kita jadi kualat. Fa'in fa'alta fa'innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu menjadi orang yang zalim. Disebut zalim karena dia menyekutukan Allah, meletakkan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini kita dapat pelajaran apa? Ngapain kamu berdoa kepada selain Allah? Wong dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ngasih manfaat nggak bisa,
ngasih madarat nggak bisa. Berhala ngasih rizki nggak bisa. Membuat kita sakit juga nggak bisa. Ngapain kau berdoa kepada makhluk seperti ini? Dan semua orang yang menyembah selain Allah pasti punya keyakinan ini. Dia meyakini berhala itu bisa memberikan manfaat atau berhala itu bisa memberikan madarat. Maka Al-Quran ketika membantah dan memerintahkan agar meninggalkannya, bantahan dari si Al-Quran adalah membatalkan akidah yang meyakini bahwa benda ini bisa memberikan manfaat dan madarat. Kemudian kita beralih ke Ar-Ra'du ayat 14. Lahu da'watul haqq. Hanya milik Allah da'watul haqq. Doa yang benar. Maknanya hanya milik Allah hak untuk dimintai doa. Sehingga apabila itu diberikan kepada selain Allah, maka dia melakukan perbuatan syirik. Karena memberikan hak Allah semata kepada siapa? Kepada selain Allah. Dan definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi milik Allah semata. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang semata menjadi milik Allah. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka mintai doa selain Allah sama sekali tidak bisa mengabulkan doa mereka. Bisyai', sedikit pun. Dan posisi mereka illa kabasiti kaffai. Seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya. Ilal ma', lalu ditaruh di mana? Di air. Liyablugha fahu, diangkat ke mulutnya, ya tumpah semua. Wa ma huwa bibalighi, maka dia enggak dapat apapun. Artinya orang ini punya harapan. Orang ini punya harapan. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, dia punya harapan. Apa bukti harapan itu? Dia menengadahkan tangannya, nyadong dia, berharap agar dia dikasih, ternyata enggak dapat apa-apa. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Baik. Orang kafir terkadang dia berdoa kepada selain Allah dan terkadang dia berdoa kepada Allah. Orang kafir kalau berdoa kepada Allah, mungkinkah doanya dikabulkan? Orang kafir kalau berdoa kepada Allah, mungkinkah doanya dikabulkan? Sangat mungkin. Karena Allah bisa mengabulkan doa siapapun di antara hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah ceritakan dalam Al-Quran, orang kafir yang berdoa kepada Allah saat mereka dalam situasi genting. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka berada di atas perahu, mereka hanya berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian kepada doanya orang yang dizalimi. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa in kana kafiran, meskipun orang itu kafir. Sehingga mendolimi orang kafir, lalu orang kafir ini berdoa kepada Allah. Kepada orang yang untuk orang yang mendoliminya, Nabi SAW meminta waspadai doa seperti ini. Meskipun yang berdoa adalah orang kafir. Artinya, doanya orang kafir mungkin saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama doa itu diarahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau doanya orang kafir kepada selain Allah, Allah tegaskan di sini, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doa-doa orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Itu jika doanya ditujukan kepada siapa? Selain Allah Ta'ala. Kemudian kita beralih ke surat An-Nahl ayat 20. Walladzina yad'una min dunillah. Makhluk yang mereka sembah
yang makhluk yang mereka mintai doa selain Allah, la yakhluquna syai'an. Mereka enggak menciptakan apapun. Wa hum yukhlaqun, sebaliknya mereka diciptakan. Lalu bukankah semuanya diciptakan? Betul. Namun yang dimaksud wa hum yukhlaqun, mereka diciptakan, maksudnya di sini adalah diciptakan oleh manusia. Berhala itu diciptakan oleh manusia. Sehingga berhalanya diciptakan oleh manusia, manusia sendiri yang buat, lalu manusia yang menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan ini. Makhluk yang disembah selain Allah, mereka tidak menciptakan apapun, justru makhluk ini diciptakan oleh manusia. Kenapa kok kalian sembah? Baik. Apakah umat Islam menciptakan sesembahan mereka? Tidak. Lalu bagaimana dengan Ka'bah? Itu Ka'bah kan dibangun oleh manusia. Lalu disembah oleh manusia. Berarti kaum muslimin juga menyembah apa yang dia ciptakan sendiri. Jawabannya, kita tidak menyembah Ka'bah. Terus kenapa kamu menghadap Ka'bah? Menghadap Ka'bah itu karena kesatuan ibadah kami. Bukan karena kami menyembah Ka'bah. Kami adalah kaum muslimin yang ibadahnya disatukan oleh Allah. Sehingga arah ibadah itu harus ke arah satu titik untuk menunjukkan persatuan kami. Titik mana itu Allah yang pilih, yaitu Ka'bah. Yang disebut sebagai apa? Kiblat. Sehingga dimanapun kaum muslimin berada, mereka menghadap ke satu titik itu, menunjukkan persatuan kami dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan agama yang lain. Ono sing madhep ngalor, ono sing madhep ngulon, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Enggak seragam. Kita seragam, walhamdulillah. Makanya kalau kamu pengen seperti kami, ikut kami. Gitu. Amwatun ghairu ahya. Berhala itu adalah benda mati yang tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Sehingga yang seperti ini kenapa disembah? Padahal dia sama sekali tidak bisa memberikan kekuatan apapun, tidak punya kekuatan apapun. Ada Badui yang dia punya berhala di depan rumahnya. Jadi mirip seperti orang di tempat kita ya. Ada orang yang punya berhala di depan rumahnya. Ada rubah yang masuk ke wilayah pekarangan rumahnya. Terus rubah itu kencing kena ke berhala tadi. Mengencingi berhala tadi. Sama si Badui itu dikejar, ya, rubah itu diusir. Lalu ketika dia ngejar, dia nggak berhasil menangkap rubah itu. Mikir dia, ini Tuhan dikencingi sama rubah, nggak bisa membantu dirinya sendiri. Malah tak tulungi. Akhirnya sejak saat itu dia tinggalkan berhala tadi. Kayak gini kok tak sembah. Wong saya yang nulungi kok malah saya yang nyembah dia. Amwatun ghairu ahya, dia itu mati dan tidak hidup. Selanjutnya, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi maha besar. Quran surat Al-Hajj ayat 62. Selanjutnya, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Innal ladina ta'duna min dunillah la yadkhuluna dubaban la yakhluquna dubaban la yakhluqu dubaban walau tama'u lah wa iyaslubhumul dubabu syai'an la yastanqidhuhu min du'fa at-talibu
wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Surat Al-Hajj ayat 73. Berikutnya, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Nah, Allah berfirman di Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikian itu karena Allah lah al-haqq. Maka salah satu di antara nama Allah adalah al-haqq. Sehingga kita boleh memanggil Allah ya al-haqq, wahai zat al-haqq. Karena dialah al-haqq, zat yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan segala sesuatu yang disembah selain Allah itu batil. Dia disembah tapi statusnya batil. Maka di sini ada perbuatan dan ada status perbuatan. Ada perbuatan dan ada status perbuatan. Apakah menyembah selain Allah itu ada di muka bumi? Ada, tapi statusnya batil. Paham ya? Sehingga ada perbuatan dan ada status perbuatan. Sudah? Berarti pertanyaannya, adakah Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan selain Allah? Ada atau tidak? Ada, tapi batil. Paham ya? Jadi berawal dari pertanyaan tadi. Apakah ada bentuk penyembahan kepada selain Allah? Ada, tapi statusnya batil. Berarti adakah Tuhan selain Allah di muka bumi ini? Ada tapi batil. Karena itu terjemahan la ilaha illallah berdasarkan ayat ini diterjemahkan oleh para ulama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Paham ya? Baik. Itu kaitannya dengan terjemahan la ilaha illallah. Ayat ini sering dijadikan sebagai dalil. Kenapa kok ada tambahan yang berhak disembah? Karena keberadaan Tuhan di bumi ini selain Allah ada. Tapi statusnya batil. Sehingga kita tidak terjemahkan tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemahan yang kurang lengkap. Tapi kita tambahkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Selanjutnya. Al-Hajj 73. Berbicara tentang perumpamaan Tuhan yang sama sekali tidak bisa menolong dirinya. Ya ayuhan nasu, duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, akan dibuat sebuah perumpamaan, dengarkan baik-baik. Fastami'ulah, dengerin baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak mampu untuk menciptakan seekor lalat pun. Walau ijtama'ulah, meskipun semua Tuhan itu berkumpul, meskipun semua dewa itu berkumpul untuk menciptakan lalat, mereka enggak sanggup, enggak bisa menciptakan lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an, bahkan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka. Lalat merampas itu gimana maksudnya? Ya? Lalat merampas itu gimana maksudnya? Ini bercerita tentang Tuhan yang diciptakan oleh orang musyrikin, tapi bahannya itu bahan kue. Sehingga Tuhannya bentuknya roti, bahan kue. Di zaman kita ada nggak? Ada ya? Tuhan tapi dari bahan kue. Ya. Lalu dihinggapi lalat. Lalat itu makan sebagian yang ada di kue itu. Lalat itu makan berapa persen, Pak? Dari sebuah minuman misalnya. Cuman nutul-nutul itu aja.
Dia tidak punya gigi, tapi punyanya apa? Alat penghisap. Dia nggak punya gigi, makannya pakai alat penghisap. Kalaupun lalat itu hinggap di tempatnya, lalu ngisap sebagian cairan yang ada di berhala itu. Karena dari bahan kue. La yastanqidhuhu min. Sama sekali dia tidak dapat merebutnya dari lalat. Dha'ufat talib wal matlub. Sing jaluk lemah, yang diminta juga lemah. Maka siapa yang bisa diharapkan? Baik. Sehingga ini semuanya bertolak belakang dengan logika manusia. Selanjutnya, Allah berfirman, barang siapa wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, la burhana lahu bihi, padahal tidak ada bukti apapun baginya, dan memang enggak ada satupun yang punya bukti. Kalimat ini ya tidak menunjukkan makna sebaliknya. Jadi begini ya. Ada satu kalimat yang disebutkan sifat. Tapi sifat ini tidak punya kebalikan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan sifatun kasyifah. Sifat yang menegaskan karakter sebelumnya. Contoh. Barang siapa yang berbuat syirik tanpa dalil. Barang siapa yang berbuat syirik tanpa dalil. Itu terjemahan umum dari kalimat wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah sementara dia enggak punya bukti. Bahasa lainnya apa? Siapa yang berbuat syirik tanpa dalil. Berarti ada dong Pak orang yang berbuat syirik pakai dalil. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah terus kalimat tanpa dalil itu fungsinya apa? Ya semua perbuatan syirik pasti tanpa dalil. Keterangan ini namanya sifatun kasyifah. Paham ya? Baik. Contoh dalam kalimat kita apa Pak? Misalnya kita menyebut es dingin, es dingin, es dingin. Apa ada es anget? Ada nggak es yang anget? Ada Pak? Nggak ada. Es goreng ya, cair ya. Ada nggak es anget? Nggak ada. Tapi orang menyebut es dingin. Salah atau benar? Benar. Meskipun tidak ada kebalikannya. Dingin ini disebut dengan sifat apa? Sifatun kasyifah. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Janganlah makan riba secara berlipat ganda. Berarti kalau makan riba tapi nggak berlipat ganda, boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak. Hah? Boleh ya? Menurut fikihnya siapa? Islam Nusantara. Ya tetap tidak boleh. Nah terus makna adha'afa mudha'afa itu fungsinya apa? Itulah yang dimaksud dengan sifatun kasyifah. Artinya semua riba pasti berlipat ganda. Sehingga kalau riba itu dibiarkan saja, kur bunganya berapa sih? 6% per tahun, yang paling murah yang pernah saya lihat. 6% per tahun. Udah biarin aja. Selama 20 tahun. Jadi berapa? 120%. Nah itu berlipat. Loh Pak, tapi itu kan 20 tahun. Nah masalahnya kan waktunya nggak jelas. Al-Quran tidak menjelaskan waktunya. Dan riba itu waktunya nggak jelas. Sementara orang bisa melunasi utangnya selama berapa lama? Nggak tentu, nggak jelas. Makanya riba, semua riba ketika dibiarkan pasti dia akan berlipat. Itulah makna ayat la ta'kulur riba ad'afa mudha'afa. Bukan berarti ada kebalikannya. Kalau ribanya sedikit jadi boleh. Ini salah paham. Sama seperti kalau berbuat syirik ada dalilnya berarti boleh. Mana dalil berbuat syirik? Paham ya? Sifat ini namanya apa tadi? Betul, kasyifah. Sifat kasyifah. Sifat kasyifah. Kaf, alif, shin. Ya. Gesah manuk ya. Shin. Fa. Tak marbutoh. Sifatun kasyifah. Sifat yang menegaskan. Ya. Sifat yang menegaskan karakter yang disebutkan sebelumnya. Baik. Selanjutnya.
Maka ayat la burhana lahu bihi sebagai apa di sini? Sifatun kasyifah. Dia sebagai sifat yang menegaskan perbuatan sebelumnya. Karena tidak ada perbuatan syirik yang pakai dalil. Selanjutnya. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 213. Berikutnya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halik illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Berikutnya, masalul ladzi ittakhadhu min dunillah awliya'a kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyutil labaitul ankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Quran surat Al-Ankabut ayat 41 dan 42. Nah, berikutnya surat Asy-Syu'ara 213. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, maka kamu akan menjadi orang yang diazab. Di situ ada ancaman, ya. Cukup jelas, insyaallah. Kemudian di Al-Qasas ayat 88, Allah menegaskan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, Tuhan yang lain selain Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sehingga berdoa kepada selain Allah bertentangan dengan la ilaha illallah. Berdoa kepada selain Allah bertentangan dengan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka di Al-Qasas ayat 88, setelah Allah memberikan larangan untuk berdoa kepada selain Allah, Allah menegaskan la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya miliknya segala keputusan hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan hukum Allah tidak ada yang bisa memprotes. Karena Dia zat yang Al-Aziz, zat yang Maha Perkasa. Dan Dia memaksa kepada seluruh hambanya untuk taat kepadanya. Wa huwa haqqun ala dzalik. Dan Allah berhak untuk melakukan itu karena kita semuanya adalah makhluknya. Baik. Berikutnya surat Al-Ankabut ayat 41 dan 42. Perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Perumpamaan orang yang mengambil aulia. Aulia di sini artinya apa? Kekasih, wali. Kenapa orang yang berdoa kepada selain Allah, Allah sebut Tuhannya sebagai wali, sebagai kekasih? Karena saking cintanya orang musyrikin itu kepada Tuhannya. Sehingga Allah sebut mereka telah menjadikan selain Allah sebagai wali. Karena saking cintanya dia kepada selain Allah tersebut. Sampai disembah. Posisi orang ini kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Sebagaimana layaknya laba-laba yang membuat rumah. Maksudnya, orang ini mau berlindung kepada berhala itu, mau berlindung kepada Tuhan yang dia sembah selain Allah itu,
seperti berlindungnya berhala dengan rumahnya. Pelindungan apa yang bisa didapatkan? Lalu Allah sebutkan, wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Rumah yang paling lemah di muka bumi ini adalah rumahnya laba-laba. Wa hadza masyhud, dan ini hal yang bisa kita saksikan bersama. Binatang itu punya rumah enggak, Pak? Ada yang punya, ada yang enggak ya. Dan yang paling lemah rumahnya laba-laba. Apa dalilnya kalau binatang punya rumah? Allah berfirman di surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang nanggung rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yaitu binatang, manusia, dan semua yang bergerak di alam ini, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah mengetahui tempat binatang ini bersembunyi. Maksudnya adalah rumahnya. Ada yang bersembunyi di dalam lubang, ada yang dia punya rumah di atas pohon, ada yang dia membangun sarang, dan seterusnya. Mereka punya rumah. Dan yang paling lemah adalah laba-laba. Baik. Coba yang sudah belajar bahasa Arab ya. Yang sudah belajar bahasa Arab. Al-ankabut. Ini muannas atau mudzakkar? Coba dilihat di buku. Al-ankabut muannas atau mudzakkar? Mudzakkar. Kenapa? Kenapa mudzakkar? Tidak ada tak marbutoh. Betul ya? Di situ mudzakkar, tidak ada tak marbutoh. Kalau muannas harusnya ada tak marbutoh. Ciri muannas adalah ada gelungan di belakang. Betul nggih? Baik. Di sini tidak ada tak marbutoh. Namun Anda lihat fiilnya, kata kerjanya. Ittakhadat. Ittakhadat. Itu muannas atau mudzakkar? Muannas. Muannas. Cirinya apa? Taknis. Ada tak taknis, yaitu tak yang sukun di belakang. Ittakhadat, namanya tak muannas, tak taknis. As-sakinah, yang bersukun di belakang. Kalau mudzakarnya apa? Ittakhadha. Tapi di sini Allah sebut ittakhadat, ada tak muannas. Paham ya? Baik. Loh, kenapa al-ankabut kan mudzakkar? Tapi kok fiilnya muannas? Jawabannya, al-ankabut itu ismul jins. Isim yang menunjukkan semua jenis laba-laba. Namanya apa? Ismul jins. Isim yang menunjukkan jenis. Sehingga mencakup semua laba-laba, baik yang jantan maupun yang betina. Dan laba-laba yang membuat jaring itu yang betina. Yang jantan enggak. Laba-laba yang membuat jaring rumah itu hanya yang betina. Sedangkan yang jantan tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Seperti laba-laba yang betinanya membuat rumah. Masya Allah ya. Ini salah satu di antara bukti i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, di mana ahli biologi bisa memahami bahwa laba-laba betina itu membuat jaring rumahnya, yang jantan tidak, dan Allah sebut kamatsalil ankabut ittakhadat baitan. Seperti laba-laba yang betinanya dia membuat jaring-jaring rumahnya. Lau kanu ya'lamun wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, dan rumah yang paling lemah adalah rumahnya laba-laba. Kena hujan bocor kabeh, nggih. Kena panas, panasan kabeh. Ditabrak lalat, ada dua kemungkinan, kalau enggak ketangkap ya tembus.
Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apapun yang mereka sembah selain Dia. Wa huwal azizul hakim. Dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Selanjutnya, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa sakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyuruh mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha teliti. Quran Surat Fatir ayat 13 dan 14. Berikutnya, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Katakanlah, kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Baik, coba kita baca dulu. Kita membaca surat Fatir ayat 13-14. Allah berfirman, Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Maksudnya apa? Apa maknanya? Pergantian siang malam. Pergantian siang dan malam. Maksudnya bukan sebatas pergantian siang dan malam. Yang dimaksud memasukkan di situ adalah bahwa di permukaan bumi ini, panjang siang dan malam itu tidak datar, tidak ajek, tapi mengalami perubahan. Sekarang musim hujan di belahan bumi bagian selatan. Kalau Australia musim panas, ya. Kita musim hujan. Sudah? Siangnya atau malamnya yang lebih panjang? Siangnya kita lebih panjang. Di daerah yang barat, Eropa, kemudian Cina bagian utara, kemudian Amerika bagian utara, Kanada dan seterusnya. Sekarang mereka malamnya lebih panjang. Begitu ya. Sehingga tetap 24 jam, tapi masa itu digilir oleh Allah. Kadang siangnya lebih panjang, kadang malamnya lebih panjang. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Bagian dari kuasa Allah itu tidak tetap. Ya. Sehingga enggak ada terang itu 12 jam, gelap 12 jam. Enggak ada kayak gitu. Ya. Andaikan bumi ini diciptakan oleh manusia, mungkin ritmenya kayak gitu. Pokoknya gini aja, tetapkan terang 12 jam, gelap 12 jam. Tapi tidak ada demikian.
Allah Subhanahu wa taala membuat itu bergantian. Kadang terang, pas lagi Ramadan, matahari berada di daerah utara. Yang tinggal di daerah Eropa dan seterusnya, puasa berapa lama dia? Ada yang sampai 20 jam, ada yang sampai 21, siangnya lebih lama. Giliran yang di Australia, Argentina, cuma 9 jam. Siangnya lebih pendek. Ada panjang, ada pendek. Indonesia juga mengalami yang sama meskipun kita tinggal di Khatulistiwa. Tetap ada panjang, ada pendek. Makanya ketika umroh, kenapa kita lebih suka memilih musim dingin? Itu bukan masalah cuaca saja. Termasuk diantaranya adalah waktu sholat jadi lebih longgar. Karena malamnya lebih panjang. Saat malam lebih panjang, subuh misalnya, jam 5 baru adzan. Wah, orang Indonesia berigas. Jam 5 di sana, orang Indonesia di sini sudah jam berapa, Pak? Jam 9. Sehingga mereka tahajud dalam waktu yang lama sekali. Subuh jam 5. Nanti maghrib jam 6 misalnya. Sehingga orang bisa ngatur waktu dengan baik. Makanya para ulama ketika musim dingin, mereka jadikan itu sebagai anugerah besar. Karena malam bisa tahajud, siang banyak puasa. Ya, siangnya pendek, malamnya panjang. Baik. Di Indonesia podo ya. Jadi panjang pendeknya kurang lebih sama. Selisihnya hanya setengah jam. Wasakhara syamsa wal qamar. Dan Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya beredar dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga kecepatannya sama. Matahari dan bulan kecepatannya sama. Karena Allah tetapkan itu, maka manusia bisa ngitung. Manusia bisa ngitung. Dan hitungan itu ada yang detail, ada yang agak longgar. Sehingga jadilah orang bisa mempelajari ilmu astronomi. Maka matahari terbit nggak pernah telat. Pernah nggak telat? Telat 15 menit, ada? Nggak pernah. Tenggelam juga nggak pernah telat. Kecuali atas kehendak Allah. Dan itu terjadi pada 2 kondisi. 1, ketika Dajjal muncul. Yang kedua, dulu di zaman Nabi Yusha bin Nun. Di zaman Nabi Yusha bin Nun, beliau pernah menahan matahari. Nabi Yusha bin Nun ini siapa? Muridnya Musa alaihissalatu wassalam. Muridnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau pernah menahan matahari sehingga matahari itu tidak bergerak dari waktu sore sampai maghrib. Itu waktunya sangat lama hingga peperangan selesai. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari mukjizat beliau. Tapi ayat ini bukan dalil. Berarti kalau kita menetapkan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal harus pakai hisab dong, Pak. Karena kan semuanya beredar sesuai dengan perhitungannya. Ayat ini tidak menyuruh kayak gitu. Maka jangan dibawa ke situ. Nah terus untuk menetapkannya gimana? Coba Nabi SAW bilang bagaimana? Sumu liru'yatihi. Wa aftiru liru'yati. Puasalah karena melihat hilal. Dan berhari raya karena melihat hilal. Sehingga ini bukan dalil tentang masalah hisab. Ayat ini hanya menunjukkan Allah Ta'ala menjadikan pergerakan matahari dan bulan itu dia bergerak sesuai dengan hitungan yang Allah tetapkan dan tidak pernah mengalami pergeseran. Baik. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Rabb kalian. Hanya miliknya segala kerajaan. Sekarang Tuhan yang disembah selain Allah itu bisa enggak melakukan seperti ini? Tidak bisa. Makanya debat antara Ibrahim dengan Raja Namrud yang dia ngaku sebagai Tuhan. Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku yuhyi wa yumit. Dia yang bisa menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud, aku juga bisa. Panggil 2 orang. Ini maju. Yang satu disembelih, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Ana uhyi wa umit.
Aku bisa mematikan dan menghidupkan. Menurut siapa? Raja Namrud. Lalu Ibrahim mengatakan, Innallaha ya'ti bisyamsi minal maghrib, minal masyriq. Sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan matahari itu dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Sekarang coba kamu balik. Datangkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka terdiamlah Namrud. Sehingga kalau pakai tanda alam yang ada di bumi, Raja Dolim bisa mengklaim. Tapi kalau sudah pakai tanda langit, Raja Dolim tidak punya klaim. Fir'aun kan mengklaim, yang ngasih rezeki kalian itu saya. Ya. Fir'aun mengklaim, yang ngasih rezeki kalian itu aku. Sehingga dia mengatakan, Wahadil anharu tajri min tahti. Wahadil anhar tajri min tahti. Sungai Nil ini mengalir di bawah kerajaanku. Bermanfaat bagi seluruh penduduk Mesir. Sehingga mereka bisa makan. Karena kehebatanku. Untuk nikmat dunia. Tapi ketika ditantang dengan nikmat akhirat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur segala peredaran langit dan bumi, mengatur peredaran matahari dan bulan. Dia mau ngomong apa? Oh, dia nggak punya kekuatan itu sama sekali. Makanya tanda kekuasaan Allah untuk yang berada di bumi bisa jadi manusia berani nantang. Tapi kalau tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, manusia nggak punya kuasa sepeser pun. Tapi Pak, sekarang katanya Cina bisa membuat matahari tandingan. Mana ada? Sudah berhasil belum itu penelitiannya? Hah? Gimana? Cuman berapa detik gitu ya? Ya. Udah ditutup. Baik. Oh, sudah tutup ya. Ya, matahari department store ya. Nah, makanya orang Indonesia itu hebat ya. Salah satu menteri berkunjung ke pesantren tahfidz di tempat kita ya. Terus dia komentar, Eropa sudah sampai bulan, kita cuma ngurusi Quran. Nah jawab, wah kami sudah biasa jalan-jalan di matahari. Ngapain merasa kalah dengan Eropa kan? Kita sudah biasa jalan-jalan di matahari. Sekarang udah tutup ya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Sedangkan makhluk yang mereka seru selain Allah, sepeser pun mereka tidak memiliki walaupun kitmir. Makna kitmir itu apa? Kulit ari. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksud dengan kitmir, kata beliau adalah al-lafafa allati takunu ala nawati tamrah. Kulit yang berada di permukaan biji kurma. Bapak Ibu makan kurma ya? Di bijinya, di permukaannya itu ada kulit. Itu namanya apa? Kitmir. Kulit ari yang sangat tipis yang menutupi permukaan biji kurma. Nah, ada kaligrafi ya. Tulisan Arab melingkar ya. Tulisan Arab melingkar. Tengahnya tulisannya apa? Kitmir. Dapat itu, Pak? Pernah lihat? Pernah lihat kaligrafi kayak gitu? Tulisan Arab melingkar, tengahnya ada tulisan Kitmir. Nah, katanya Kitmir itu nama anjingnya Ashabul Kahfi. Wallahu alam. Kami tidak memiliki bukti itu. Tapi kalau Kitmir Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang dimaksud di sini adalah kulit ari. Di mana Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak memiliki bagian apapun yang ada di muka bumi ini, termasuk kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa dengar. Berhala, budek, nggak bisa dengar. Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa memberikan ijabah kepada kalian. Allah tidak menafikan ada sesembahan yang disembah, ada Tuhan yang disembah oleh orang musyrik yang dia bisa mendengar doanya orang musyrik.
Allah tidak menafikan itu. Berarti itu ada enggak, Pak? Doa yang disembah orang musyrik dan dia bisa mendengar? Ada. Siapa yang dimaksud? Jin. Sehingga jin yang dimintai doa oleh orang-orang musyrik, mendengar enggak dia? Mendengar. Tapi kata Allah, walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum. Dia enggak bisa ngijabai, wong dia enggak punya. Wah, jin, saya minta kelancaran rizki, biar nanti kalau dodolan laris, bisnis saya berkembang, bisa buka cabang, pengennya jadi freelancer, franchise ya. Pengennya saya nanti bisa franchise. Jinnya bisa apa? Enggak ngerti franchise. Dia bisa mendengar, tapi enggak bisa memberikan ijabah. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Sehingga mereka akan memusuhi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan kepadamu yang jelas kecuali Allah Ta'ala Dat yang maha teliti. Percayalah seperti ini pasti terjadi. Nanti orang musyrikin itu mereka akan memusuhi Tuhannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Kita masih punya banyak dalil ya. Surat Az-Zumar, Al-Ahqaf, Al-Jin, Ghafir, dan satu hadis. InsyaAllah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Semoga Anda tetap bersabar untuk mengikuti bagian ini meskipun isinya hanya membahas dalil. Tayyib. Dan insyaAllah nanti kita akan jelaskan apa korelasi antara doa dengan larangan berbuat syirik dalam masalah ibadah. InsyaAllah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair Ustaz Ami atas penjelasannya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sedang viral kalimat, langit turunkanlah hujan, semesta akan mengabulkan keinginanmu. Banyak orang ikut-ikutan mengucapkan seperti ini. Apa hukumnya jika hanya sekedar ikut-ikutan? Apakah pelakunya keluar dari Islam? Bagaimana cara berdebatnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Langit turunkanlah hujan. Semesta akan mengabulkan keinginan. Semesta akan mengabulkan keinginanmu. Baik. Saya kutipkan fatwa dari Syekh bin Baz. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz tentang hukum ucapan seseorang tara'aka ainus sama. Semoga pandangan langit memperhatikanmu. Ada lafaz seperti ini, apakah boleh disebutkan? Atau ada yang mengatakan bihaqqis sama, dengan haknya langit. Jawaban yang disampaikan oleh beliau, hadil kalimat ma tasluh. Kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan. Kalimat bihaqqis sama, dengan haknya langit. Wa tar'aka ainus sama, semoga pandangan langit selalu memperhatikan kamu. Ma yasluh, seperti tidak boleh. Kita hanya boleh mengucapkan yar'akallah, Allah yang memperhatikan kamu, Allah yang menyimak kamu. Atau mengatakan billah, dengan nama Allah, atau dengan sifat-sifatnya. Bukan dengan menyebut bihaqqis sama, bukan dengan menyebut dengan hak langit. Baik. Artinya begini. Seorang muslim ketika dia meyakini adanya rizki atau musibah yang turun dari atas,
tidak boleh dikembalikan kepada sebab, tapi dikembalikan kepada pencipta. Karena itulah Nabi SAW usai turun hujan, di waktu pagi beliau mengatakan, yusbihu min ibadillahi mu'minun wa kafirun. Di pagi hari ini ada di antara hamba Allah yang beriman dan ada di antara hamba Allah yang jadi kafir. Disebut kafir oleh Nabi SAW, faman qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Siapa yang mengatakan kita diberi hujan oleh Allah disebabkan karena bintang A, bintang B. Dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Fahuwa mu'minun bil kaukab, mu'minun bin nau, wa kafirun billah. Maka dia beriman kepada bintang, tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh disandarkan kepada apa? Benda langit. Dan langit termasuk di antara benda langit. Karena itu kalimat seperti tadi ya. Langit turunkanlah hujan. Apa tadi kalimatnya? Semesta akan mengabulkan keinginanmu. Semesta akan mengabulkan keinginanmu. Langit turunkanlah hujan. Ya, waliyadzubillah. Seperti ini bisa jadi masuk dalam kalimat kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan keinginan hamba, bukan alam semesta. Dan bahkan ini masuk dalam kategori kalimat yang membahayakan iman rububiyah seorang hamba. Padahal orang musyrikin Quraisy, mereka ketika ditanya siapa yang mengabulkan doa, jawabannya apa? Allah. Ini orang diajari dengan kalimat semesta akan mengabulkanmu. Padahal yang mengabulkan doa dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Masih sedikit lanjutannya, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Apa hukum berdoa semoga tidak hujan? Apa hukum berdoa semoga tidak hujan? Masya Allah. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah memohon kepada Allah agar hujan itu dialihkan. Ya. Sehingga ketika hujan itu turun dalam waktu 1 pekan, nggak pernah putus ya. Hujan terus dalam waktu 1 pekan. Sampai banyak banjir, sehingga jalan-jalan nggak bisa dilewati. Maka para sahabat, dan terutama Badui ya. Jadi waktu itu terjadi musim panas yang berkepanjangan. Lalu datang Badui. Ya Rasulullah, halakatil amwal, wa anqata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati, dan jalan nggak bisa dilewati. Karena saking keringnya, tanahnya sampai pecah. Sehingga mereka nggak berani lewat jalan seperti ini. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Kemudian Nabi SAW dalam posisi sedang berkhutbah, beliau langsung berdoa kepada Allah, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menyaksikan peristiwa itu, beliau melihat langit cuacanya cerah, terang benderang. Tiba-tiba langsung datang awan bergulung-gulung, lalu menutupi permukaan langit, kemudian turun hujan deras. Udah? Jumatan berikutnya, Nabi SAW hadir Jumatan bersama para sahabat. Orang Badui yang sama datang lagi. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, wa anqata'atis subul. Ya Rasulullah, banyak binatang ternak yang mati. Dan jalan nggak bisa dilewati. Ngomongnya sama. Waktu kering, dia bilang banyak ternak yang mati, jalan nggak bisa dilewati karena pecah. Waktu banyak hujan, banyak binatang ternak yang mati, dan jalan nggak bisa dilewati karena kebanjiran. Maka berdoalah kepada Allah. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Allahumma alal akami wal ajadib. Ya Allah, turunkan hujan di daerah yang subur, lembah-lembah yang berada di tepi-tepi perkampungan. Sehingga yang beliau mohon kepada Allah adalah berdoa agar hujan itu dialihkan. Karena hujan ini rahmat. Dan yang diajarkan Nabi SAW adalah memohon kepada Allah agar
atau beliau memohon kepada Allah agar hujan itu dijadikan sebagai hujan yang baik. Sehingga saat turun hujan beliau mengucapkan apa? Allahumma sayyiban tayyibah. Dan Allah sebut hujan itu sebagai rahmat. Wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya untuk para hamba. Sehingga mengingat hujan itu hal yang baik, maka kita tidak meminta kepada Allah, ya Allah jangan turunkan hujan. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah alihkanlah hujan di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Ini sebentar ada pengumuman untuk jamaah yang membawa mobil, yang memarkir mobil di sebelah barat masjid. Mungkin bisa dipindahkan karena menghalangi ada yang mau keluar. Bisa dilihat mungkin yang membawa mobil. Dialihkan dulu. Mobilnya merek apa? Mas Agung apa Mas Agung? Sudah? Oh sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan. Mungkin agak sedikit berbeda ini. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga antum. Saya Abdullah. Qadarullah saya masih jomblo hingga kini. Dan saran dari teman diminta rutin baca ayat yang ada di surat Al-Anbiya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Apakah ayat ini memang doa minta jodoh atau doa minta penjagaan? Ataukah ada doa yang lebih manjur? Jazakallahu khair. Namanya Abdullah. Masih jomblo. Saya sarankan daftar di Biro Jodoh ya. Insyaallah lekas sembuh. Doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ini dibaca oleh siapa? Nabi siapa? Zakaria alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam beliau tidak memiliki anak sampai usia yang sudah sangat tua. Lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Sehingga doa ini kalau dipahami sebagai doa permohonan agar dikaruniai istri, kayaknya enggak nyambung ya. Lain kalau Anda sudah berkeluarga, sudah menikah, tapi belum dikaruniai anak, bisa tiru doanya Zakaria alaihissalatu wassalam, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.